Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kelompok kami bisa menyelesaikan makalah dengan baik. Kedua kalinya selawat beriring salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam dan iman yang dapat kita rasakan pada saat ini. Baik, langsung saja kita mulai. Kelompok kami akan membahas tentang pengertian hadis. Yang kedua, kehujahan dalam hadis. Yang ketiga, fungsi bagi hadis bagi Al-Quran. Yang keempat, macam-macam hadis. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, suatu yang baru, lawan kata dari al-qadim, suatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-akbar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang pada orang lain. Kata jamaknya ialah hadis secara terminologi. Ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis di kalangan ulama sendiri. Ada juga beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahawa yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW seperti berkait dengan hikmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli hadis yang lain merumuskan pengertian hadis dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Jadi pengertian hadis yaitu adalah suatu perbuatan, perkataan dan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu lanjut yang kedua yaitu kehujahan hadis dalam pandangan mazhab al-arba'ah. Yang pertama yaitu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam mengambil sumber atau dalil hukum dalam menghadapi tuntutan ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang timbul di tengah masyarakat ialah menempatkan hadis sebagai sumber penetapan hukum yang kedua sesudah Al-Quran. Hal ini diketahui melalui ulasan yang diberikan Al-Baghdadi dalam buku takrirnya, di mana Abu Hanifah berkata, saya terlebih dahulu mengambil pada kitab Allah, tetapi kalau saya tidak menemukan di dalamnya, maka saya mengambil pada sunnah Rasulullah SAW. Jadi hadis ialah suatu ketetapan hukum setelah Al-Quran. Menurut Imam Abu Hanifah itu hadis yaitu sebuah penetapan hukum setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran yaitu penetapan hukum Islam yang pertama. Lalu apa yang kedua, penetapan hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Lanjut yang kedua, pendapat Imam Malik bin Anas. Imam Malik adalah imam dalam bidang fikih dan hadis. Hal ini terlihat pada kitabnya Al-Muwatta Al-Qadhi. Ia menyebutkan dalam kitab Al-Madari bahawa dasar pandangan dalam menetapkan hukum Islam ada 4, yaitu Alkitab, As-Sunnah, Ahli Madinah dan Qiyas. Menurut Imam Malik
Didudukkan as-sunnah terhadap Al-Quran dalam 3 hal, yaitu mentakrirkan hukum-hukum dalam Al-Quran, yang B. menerangkan apa yang dikehendak Al-Quran, C. mendatangkan hukum baru yang disebut dalam Al-Quran. 3. Imam Syafi'i membagi prosedural ilmiah penetapan dalil hukum dan 5 tingkat dengan urutan sebagai berikut. A. Kitab dan As-Sunnah ditempatkan As-Sunnah sejajar dengan kitab karena sunnah merupakan penjelasan bagi Alkitab, walaupun hadis ahad tidak senilai dengan kitab. B. Qaul pendapat sebagai sahabat yang diketahui tidak ada qaul lain yang menyelisihi. C. Qaul sahabat yang bertentangan dengan qaul sahabat juga dalam hal ini mengambil qaul yang paling kuat. Qiyas yaitu menetapkan hukum suatu masalah dengan menyamakan mengkias hukum yang sudah ditetapkan oleh dalil di atas. 4. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sumber kedua yang diperpegangi Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum terdapat masalah yang dihadapi adalah As-Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan untuk mencari apa yang ada Al-Quran harus melalui As-Sunnah. Jika ada yang mencari sesuatu dalam Al-Quran tanpa melalui As-Sunnah maksudnya, maka ia akan menempuh jalan kesesatan. Hal ini karena Al-Quran mengharuskan kita mengikuti Rasulullah. B. Ada hadis-hadis yang mengharuskan kita mengikuti Rasul dan melarang kita menghadapi Al-Quran saja dalam membelakangi As-Sunnah. C. Hukum yang diijma' oleh para Muslim banyak yang diambil dari As-Sunnah. D. Karena itu menghilangkan Al-Sunnah berarti menghilangkan 9 atau 10 hukum Islam. Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis ahad hanya dapat digunakan dalam bidang amali, pengamalan maksudnya, dan tidak boleh digunakan dalam bidang i'tiqad, iaitu akidah. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis ahad dalam kedua bidang tersebut, baik itu amali maupun i'tiqadi. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kami, yaitu saudari Maisarah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Maisarah akan melanjutkan presentasi dari kawan saya Muhammad Rehan. C. Fungsi hadis bagi Al-Quran. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Penjelasan atau bayan tersebut dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat serta fungsinya. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber yang tidak bisa dipisahkan. Keterkaitan keduanya tampak antara lain. Pertama, hadis menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Di sini hadis berfungsi memperkuat dan memperkokoh hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menetapkan hukum puasa dan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, surah kedua ayat 183. Dan hadis menguatkan kewajiban puasa tersebut. Islam didirikan atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Quran yang masih bersifat global. Misalnya, Al-Quran menyatakan perintah sholat, dan dirikanlah oleh kamu sholat dan bayarkanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Sholat dalam ayat di atas wajib bersifat umum. Lalu hadis merincinya. Misalnya, sholat yang wajib dan sunnah. Sabda Rasulullah SAW dari Talhah bin Ubaidillah bahwasannya telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Wahai Rasulullah,
beritahu kepada salat apa yang difardukan untukku. Rasulullah berkata, salat 5 waktu, yang lainnya adalah sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran tidak menjelaskan operasional salat secara rinci, baik bacaan maupun gerakannya. Hal ini dijelaskan secara terperinci oleh hadis, misalnya sabda Rasulullah Subhanahu wa taala, "Salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadis membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Misalnya, Al-Quran mensyariatkan wasiat. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut dan dia meninggalkan harta yang banyak. Berwasiatlah untuk ibu dan bapak kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Hadis memberikan batas maksimal pemberian harta melalui wasiat, yaitu tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan atau harta warisan. Hal ini disampaikan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'adah bin Abi Waqqaf yang bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah pemberian harta melalui wasiat. Rasulullah melarang pemberian seluruhnya atau setengah. Beliau menyetujui memberikan sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan. Yang keempat, hadis memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Misalnya, Al-Quran mengharamkan memakan bangkai dan darah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula bagaimana pengundi nasib dengan anak panah, karena itu sebagai kefasikan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hadis memberikan pengecualian dengan membolehkan memakan jenis bangkai tertentu, bangkai ikan dan belalang, dan darah tertentu, hati dan limpa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang, dan 2 darah adalah hati dan limbah. Hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruqutni. Yang kelima, hadis menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Al-Quran bersifat global. Banyak hal yang hukumnya tidak ditetapkan secara pasti dalam hal ini. Hadis berperan menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Misalnya hadis di bawah ini. Rasulullah SAW melarang semua binatang yang bertaring dan semua burung yang bercakar. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abbas. Yang D, macam-macam hadis, kategori hadis yang dapat dijadikan hukum. Yang pertama, hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa dari kata saha, yashidu, suhawa, sahibatan wa sahaban. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai berikut: hadis yang disadarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan didabit hingga sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kezabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak sahih. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat difahami bahwa hadis sahih merupakan hadis
merupakan hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasan, titik ada cacat atau rusak. Yang kedua, hadis hasan. Pengertian hadis hasan, menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut: tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak dapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matanya tidak ada kejanggalan syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat secara terminologi. Para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.